gitu ya, tertidur di dalam apa? Di dalam apa? Di dalam tolabnya itu, di dalam kegiatan maulid itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepadanya ketika tidur dia bermimpi seolah-olah al-qiyamatu qad qamat, kiamat itu sudah terjadi. Waduh, ini kiamat sudah terjadi. Kemudian dia bertemu dengan ibunya. Begitu bertemu dengan ibunya, ibunya kelihatan cantik luar biasa, gitu ya. Kemudian ibunya memakai pakaian yang waduh serba bagus, yang dia tidak pernah menemukan baju itu pada kehidupan sehari-harinya. Akhirnya dia bertanya, "Ma, Arieta baju menang di mana? Mamni aralus yakin itu?" Itu mah didapatkan dari mana? Kata ibunya, "Anakku, ini baju yang emak pakai ini adalah pahala ketika emak kalau ada bulan maulud, baju-baju yang bagus itu selalu emak keluarkan dan dipakai untuk memperingati maulid." Nah, sampai di situ mimpinya bangunlah terbangun. Yang karena kita air di nariungan merengunya burinya belum aing teh ngimpi. Akhirnya sadar dari mimpinya, selesailah acara. Kemudian dia jalan lagi, dan di perjalanan dia berpikir, 1 dinar yang punya emak belum dia ngapa-ngapain. Saya kalau belikan kepada yang lainnya takut nanti orang tua saya tidak ridho. Oleh karena itu dia beritikad untuk menafkahkan yang 1 dinar itu, yang warisan ibunya cuma 1 dinar itu, untuk kegiatan yang sama. Pan muludan itu sebenarnya di sini seperti itu coba muludan di Dio, di itu, di mana. Akhirnya kemudian dia jalan lagi mencari kegiatan-kegiatan yang di situ akan mengadakan kegiatan maulid. Akhirnya kemudian si uangnya itu diberikan sebagai infak atas nama ibunya yang sudah meninggal. Begitu diberikan uang itu, malamnya dia bermimpi lagi, Pak. Bertemu dengan ibunya, eta nyiuman. Terang nyiuman? Warang pulang, memeluk, menciumi dia. Kemudian seraya mengatakan, "Terima kasih anakku, terima kasih anak, terima kasih, terima kasih." Akhirnya anaknya kemudian, "Mak, ada apa sebetulnya?" Ternyata katanya emaknya itu dibangunkan 1 rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan amal anaknya yang menginfakkan 1 dinar itu untuk memperingati maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu tadi Pak Camatnya parantos naon, parantos nyecep ka ibu, parantos ngadugikeun kabarnya ka panitia. Ya Allah ya Rabb, Pak, Ibu, itulah yang akan bermanfaat bagi kehidupan kita nanti di akhirat. Yakinlah bahwa 1 rupiah, 1.000, 10.000, apalagi 100.000, apalagi 500.000, itulah yang akan menjadi saksi yang akan menjadikan penolong kita nanti di hari akhir ketika kita sudah kembali ke rahmatullah. Amin. Tah diyakinkan dari kitab. Oleh karena itu banyak sebetulnya cerita-cerita ini. Saya mendapatkan ijazah kitab dari Kiai Haji Abbas Lembur Situ Pasawahan. Saya baru beli kemarin, saya baca, dan 1 kitab itu yang cerita itu bukan dari kitab itu, saya dapatkan dari kitab yang lain. Ternyata banyak cerita bagaimana keagungan kita mengagungkan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keberkahan itu dikucurkan, diturunkan oleh Allah kepada kita semua. Wabil khusus oleh Allah diberikan ini kepada panitia nih. Kata Pak dari kecamatan, Pak,
Siapa Pak Sadim tadi mah mengatakan nih, gitu kan? Para panitia kan peringatan mah cana gitu nih tiga kan? Ada yang diingat-ingat, ada yang punya ingatan. Siapa yang punya ingatan? Yang pertama yang punya ingatan kan panitia. Urang mah diingatkan ke panitia. Ya kan? Ayo sirkulir Pak, bari ngiringan moal, bari mau muludan di dieu. Nah, yang pertama punya ingatan itu siapa? Para panitia. Bikin sirkulir baru oh iya, kita terbawa ingat. Nah, mudah-mudahan sekali lagi apa yang sudah didengarkan oleh Bapak dan Ibu sekalian diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda, amin ya Allah ya Rabbal alamin ya mujibas sa'idin. Amin. Sudah setengah 11, 30 menit prolog Pak Camat aja maksudnya karek prolog. Saya diberikan tema yang luar biasa pada malam hari ini, meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperkokoh kepedulian dan kebersamaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi saya sudah sampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga dalam surat Al-Ahzab jelas sekali Allah memberikan ilustrasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu pantas menjadi uswah. Rasulullah itu pantas untuk menjadi contoh. Karena memang satu stabilitas pribadinya yang luar biasa. Sehingga tadi sudah saya katakan bahwa Rasulullah menyampaikan risalah ini tanpa dengan kekerasan, dikerasin oleh orang lain. Beliau berbuat kelembutan kepada orang yang membuat kekerasan itu. Akhirnya orang segan, akhirnya orang malu, akhirnya dia berpikir sendiri, iya ya, ngapain saya harus keras-keras sama Muhammad? Muhammadnya juga seperti begitu, orang yang selalu memberikan kekerasan. Ketika sakit pertama kali ditengok oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sok sanu teh era mah urang ngamusuhan tatangga pangheulana dilongok teh nu digeuleuhan ku urang. Ketika kita sakit ternyata yang pertama nengok itu adalah dia yang kita benci habis-habisan. Begitu kok teh di loang pantopan berente urang teh era ye geuning si eta kurang kireum kicap dan Rasulullah melakukan itu. Sulitnya bukan main untuk kita. Nah, kenapa kita sulit untuk mencapai derajat, untuk mencapai persamaan atau untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Insyaallah nanti kalau waktunya cukup saya akan mengulas ayat itu berdasarkan para ahli tafsir. Paling tidak kebersamaan yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, persatuan yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam ini sudah terbukti jelas. Tadi kata Pak Camat, tanpa kebersamaan malah kita tidak akan terwujud. Segala sesuatu yang kita anggap ini sulit, dengan kebersamaan ternyata tidak ada apa-apanya. Ibu lamun tema orang nyapukeun sampah, menyapukan sampah, nyapukeun runtak, kira-kira lamun ku nyerek hiji bisa mah 2 menit mana sapu lidi satu pakai nyapu di halaman masjid di rumah kita, kira-kira hasilnya akan seperti apa? Tapi sapu lidi 1, 2 disatukan menjadi beberapa lidi sampai 100 misalkan, diikat menjadi ikatan yang kuat, kemudian kita gunakan untuk menyapu sampah, ternyata tenaganya luar biasa. Iya ramuannya ya namina jempol, ya namina
curug. Coba bayangkan, gitu kan? Serasinya ini jari-jari tangan kita, cing ginten. Kira-kira ini kalau ini tidak harmonis kerjanya ini yang jari-jari kita yang 5 ini. Upami tema orang tua rek nyocol kan itu gitu nya curug hiji gitu kira-kira bebenangan mana ya kalau kita akan makan timbel misalnya atau makan apa makan sesuatu ternyata ini tidak bisa digerakkan yang empatnya yang bisa digerakkan cuma satu jari kira-kira hasilnya maksimal tidak akan maksimal. Oleh karena itu Rasulullah dari mulai berjuang sampai menyatukan sahabat Muhajirin dengan Ansor, gitu ya, kebersamaannya luar biasa, sampai seperti saudaranya sendiri. Dan ini yang dimaksud dengan kebersamaan dan kepeduliannya. Ternyata Pak, ketika orang lain tidak mampu, dia peduli terhadap yang tidak mampu. Bahkan ini dicontohkan Rasulullah SAW. Tadi dalam bacaan Al-Barjanji, akhlak Rasulullah SAW itu wakana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Kemudian yasifu na'lahu wa yahlubu satahu wa yasiru fi hidmati. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh tauladan kepada kita semua. Hidup mandiri, peduli terhadap keluarga. Dia tahu bahwa istri itu bukan pembantu, sehingga tidak setiap saat cek urang Sunda mah eta curug balas jentrik mutah-mitah we salah kita tahu ketika istrinya lagi capek, istriku bukan pembantu, ketika bajunya sobek ini dikaput sendiri Bu, dikaputan nyalira osok taroge ibu kaputan nyalira osok ya alhamdulillah ari eueur mah keur soleh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeras kambing dengan sendiri, walaupun memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebetulnya punya pembantu, kalau menyuruh pun bisa saja, tapi peduli dengan pembantu, bahwa pembantu itu juga manusia yang punya rasa capek. Pembantu itu juga yang sama haknya perlu istirahat, tidak serta merta kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seenaknya wah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memeras kambingnya dengan sendiri. Berikutnya kepedulian Rasulullah wa yajlisu yuhibbul fuqara wal masakin. Yuhibbul fuqara wal masakin, Rasul itu sangat cinta kepada fakir miskin. Urang mah jauh jeung fakir miskin teh keur boga pangabutuh kakarang deukeut mun usum kampanye dara deukeut ka fakir miskin teh geus mah dibedil. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata yuhibbul fuqara awal masakin, sangat suka, sangat senang, sangat cinta kepada fakir miskin. Bahkan ketika dia meninggal, wa yushayyi'u janaizahu, dia mengantarkan jenazah-jenazahnya. Tidak ada sekat di dalam lingkungannya bahwa ini orang kaya, ini orang miskin, ini orang fakir. Sehingga ada istilah eta manu pupus, ieu manu maot, ieu manu modal. Tidak ada istilah, gitu kan? Di sana di kampung saya mau kalau tahlilan orang kaya mau papi nu hadir deh. Da eta mah nu pupus. Pal nu fakir mah aduh hararese hayang ngumpulkeun nu tahlil oge.
Saya teman moda. Oh, naudzubillahi min dzalik. Gitu ya. Nah, ternyata diberikan oleh Rasulullah kepedulian itulah yang perlu kita tanamkan dalam kita berhidup bermasyarakat, bersosialisasi hidup dalam bermasyarakat kita hari ini.